عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Al-Mukarramun, para asatidz, para kesepuhan, ketua dan segenap pengurus Masjid Jami Nur Syahid, Syaikhi wa Syaikhina Ustaz Mukhlis, Ustaz Aos, kesepuhan kita dari Al-Munafi'ah, Pak RT, Mas Ustaz Rijal hadir, adik-adikku remaja pada kemana? Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat Allah panjangkan umur kita. Tidak terasa sudah malam Kamis lagi, malam di mana rutinitas kita selepas sholat Isya berjamaah sejenak memperpanjang i'tikaf, diiringi dengan taklim, zikir bersama yang mudah-mudahan ada manfaatnya serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Kamis keempat, sesungguhnya kajiannya Riyadhus Shalihin, tapi fikihnya belum kita bahas karena malam Kamis kemarin pada kemana ya jamaah ya. Mudah-mudahan sedikit banyak dapat menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa rasulil mujtaba wa habibil muqtada Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi muhaddis hadal kitab wa ila arwahi ahli kubur jama'at ta'lim Nur Syahid ghafarallahu dhunubahum syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil dicicipi, ayo bangga, bismillah, bismillah, ayo, ayo. Yang udah ada silahkan, yang belum ada minta. Berkah Nur Syahid, amin. Mudah-mudahan yang menitipkan hartanya untuk kemakmuran masjid ini Allah balas dengan harta yang berlipat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Abi Dawuda min hadisin Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Abu Dawud dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas, semoga Allah ridho padanya, amin. Wa kana idza safara, terdapat pada diri Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan. Fa'arada, dan beliau akan melakukan, mengerjakan ayyatawa'a, yaitu sholat sunnah. Ayyatawa'a, sholat sunnah. Istaqbala binaqatihil qiblah, dan beliau selalu mengarahkan untanya menghadap kiblat. Fakabaro, kemudian beliau takbiratul ihram. Summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi.
Kemudian beliau sholat, dan sholatnya beliau menghadap kepala unta. Wa isnadul hasanun, hadis ini sanadnya hasan. Jadi hasan ini ya 1 digit di bawah sahih. Nanti terbagi 2 lagi, ada hasan li dzati, hasan li ghairihi. Kembali, wali Abi Dawud min hadisin Anas radhiyallahu anhu. Wali Abi Dawud dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang bersandar dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi mereka. Wa kana idza safara, dan terdapat pada diri Rasulullah ketika beliau melakukan perjalanan. Beliau musafir. Fa arada an yatatawwa'a, ketika beliau menginginkan salat sunnah, melakukan salat sunnah, istiqbala binaqatihil qiblah, beliau selalu mengarahkan untanya ke arah kiblat. Faqabbara, kemudian beliau takbiratul ihram, summa sholat, kemudian sholat, haitsu kana wajhu riqabihi, dan Rasul itu posisinya menghadap kepala unta. Wa isnaduhu hasanun, hadis ini sanadnya hasan. Jamaah sekalian, ada beberapa kandungan pada hadis ini. Yang pertama, Rasul suka bepergian, dan inilah sunatullah, sifatnya manusia. Dan bepergian dulu, ya dulu pada masanya, kendaraan yang bergengsi itu ya unta saat itu. Ya sekarang kendaraan yang bergengsi apa coba? Ya sekelasnya. Nah itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi jangan lupa, unta Rasulullah itu unta yang terbaik dari sahabat. Dari zaman baheula juga sudah teori hukum ekonomi, kalau yang bagus pasti harganya mahal, mahal dong. Tuh lihat di depan ada motor bagus kayaknya tuh ya. PCX ya, yang satu lagi sama ya, NMAX ya, yang satu lagi PKR kayaknya tahun 97. Jelas dong. Nah itu udah hukum ekonomi lah. Nah biasanya unta yang dipakai musafir, unta yang terbaik, besar. Dulu waktu orang Arab biasa berdagang, untanya itu disetting biar bisa tidur segala. Jadi ada rumah-rumahnya. Makanya unta mah Allah turunkan khusus untuk jazirah Arab. Binatang yang penurut, nggak pernah ngamuk, itu unta. Jadi kalau dagang misalkan kafilah nih ke Syam dari Mekah, itu 400 pedagang. Nah itu 400 unta. Nanti di depan gantian navigatornya, ada 5 unta di depan, petunjuk jalan. Nanti unta itu diikat ke unta belakang ke unta belakang terus. Yang paling belakang mah bodo amat mau kemana kek, udah dibawa di depan. Tidur di belakang, sholat kan gitu ya. Aja gitu. Subhanallah, itulah unta. Terus aja. Subhanallah. Dari Mekah ke Palestina 17 hari. Itu dagang apaan ya? Kalau dagang martabak telur, ya angus di jalan lah. Makanya supaya jangan basi martabaknya, nah itu maksudnya. Nah yang kedua kandungannya, fa'arada ayyatatawwa'a, ketika Rasul akan melakukan sholat tatawwu. Tatawwu itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tatawwu ya, nah, bahasa kitanya rawatib. Tatawwu, sholat sunnah. Nah
Rasul tuh sampai di perjalanan aja nggak pernah lupa, nggak pernah menghilangkan, nggak pernah meninggalkan sholat tatawu, sholat sunnah. Masya Allah. Istiqbala binaqatihil qiblah, cukup untanya itu dibalikin ke arah kiblat. Maaf, diarahkan ke arah kiblat. Nah, ini biar hadis hasan, tapi istidlal buat kita. Saya paling lucu, paling tukang senyum saya, kalau ada masjid, karpetnya dipindah-pindah, kiblatnya dipindah-pindah. Padahal kita lihat nih, istiqbala binaqatihil qiblah. Jadi Rasul mencari arah kiblat kemana nih? Nah, udah ke sana kiblat, set, untanya dikesanain. Nah, begitu Rasul fakabir takbiratul ihram, summa shalla haitsu kana wajhur kabi. Dan Rasul itu sholat membelakangi atau di depannya kepala unta. Ya silahkan, untanya mau kemana? Yang penting tadinya menghadap kiblat. Kalau masjid udah pondasinya arah kiblat dari awal, jangan dirubah lagi kiblatnya. Begini nih ngaji kalau belum makan. Ada nggak kiblat yang dirubah-rubah tuh? Ya, Masya Allah. Itu baru fatwa kemarin-kemarin tuh, lulusan Madinah, lulusan Mekah baru datang. Emang rese, emang segala rokok ditanya hukumnya segala macam. Saya aja nggak ngerokok saya kalau lagi tidur. Nggak nanya saya hukumnya, nggak nanya saya hukumnya. Rokok apa? Ya orang nggak ada hadisnya, nggak berani saya. Oh ini mau lain, datang ke Indonesia langsung di YouTube dia bilang bapaknya Rasulullah, ibunya Rasulullah masuk neraka. Ampun, zaman sekarang kiblat harus dipindah sesuai dengan kompasnya. Waduh, ya kalau kata Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyat, niat yang kuat mustaqbilal kiblat, sudah selesai ke kiblat kita. Sebab emang dunia ini kan muter. Jadi bumi ini terus bergerak. Kalaupun nanti dibelokin ke kanan, nanti berapa tahun ke depan belok lagi terus. Akhirnya nanti masjidnya nungging ntar. Itu ya. Saya paling senyum tuh, ada masjid udah bagus-bagus, karpetnya dimencongin, sholatnya mencong. Tuh lo tau mencong? Mencong, dekat menceng. Mencong. Gitu ya, Masya Allah. Ya kalau 9.000 mil Jakarta dengan Mekah itu 9.000 mil Pak. Jadi pesawatnya 9 jam. Itu tidak mungkin akan akurat ukurannya, nggak mungkin. Makanya kita mustaqbilal kiblat aja sesuai matahari. Matahari kan nggak pindah-pindah. Terbit di ujung timur, tenggelam di ujung barat, selesai. Karena asal muasal ukuran kiblatnya sholat itu dari apa? Matahari. Matahari. Udah aja. Makanya nanti kalau ada orang yang mau ngukur-ngukur kiblat ke Nur Syahid, nggak boleh. Udah. Dari dulu emang pondasinya udah ngadep kiblat, selesai. Ini kadang-kadang begitu tuh. Waduh, lucu, ada mesin bagus, karpetnya wah, dimiringin. Sholatnya ke sana. Akhirnya pengimamannya nggak kepake. Pernah lihat nggak tuh? Aduh, saya senyum aja tuh. Kenapa? Itu sih masalahnya, kitab kuningnya mereka bid'ahkan. Nggak usah pakai kitab kuning. Quran aja sama tafsir. Bahkan di kampung Mas Muhli Solo, nggak usah pakai hadis, Quran aja. Ada kan? Majelis apa namanya? Majelis kampung saya, bodo amat. Oh, bukan kampung Musul ya? Jawa kan Jawa? Jawa. Klaten sana Solo. Majelis apa? Al-Quran ya? Masya Allah. Kembali, fa'arada an yatatawwa'a istiqbala binaqatihil qiblah. Kemudian Rasul menginginkan untuk sholat sunnah mengarahkan untanya ke arah kiblat. Fakabbarra summa shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Kemudian Rasul takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rasul menghadap kepalanya unta. Namanya unta kan bergerak, Ya persis ini dalil hukum bagi kita.
Nanti kalau jamaah Nur Syahid ke Lampung naik kapal, ya udah nggak usah nyari kiblat, sholat aja udah. Kenapa? Karena bergerak di dalam perjalanan, pergerakan, gitu ya. Kalau misalkan naik kapal laut mau sholat, nanya dulu sama supir kapalnya, bang, kiblat kemana? Ke sana. Oh tolong dong kapalnya ke sanain. Balik lagi ke Bangkauni, balik lagi ke Merak ntar, kan itu ya. Oke, subhanallah. Islam sederhana ya. Jangan dibuat masalah. Jangan dibuat masalah baru. Jangan dibuat masalah baru. Wah. Jadi pokoknya tadi muassis, asal muasalnya, pondasinya masjid memang kewajiban harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Harus, tidak boleh tidak. Terus haitsu kana wajhu rikabihi, seakan-akan Rasul ya sholat di belakang kepalanya unta. Nah ini istidlal dalil juga bagi kita. Ya nggak jadi masalah kita sholat di depan ada tiang, sholat di depan ada mimbar, sholat di depan ada benda apa, ya silahkan aja, tidak jadi masalah, tidak menjadi soal, tidak menjadikan soal. Orang Rasul sendiri sholat di belakang kepala apa tadi? Kepala unta apalagi bergerak-gerak kan gitu ya, bergerak-gerak. Tinggal nanti kehusyuan kita sholat. Tapi nanti kita dapat hadis ya, insyaallah. Kalau sholat sunnah itu memang disunahkan kita berpindah-pindah tempat. Kalau sholat sunnah, jadi kita nanti kalau qobliyah di mana, ba'diyah di mana, itu sunnah. Itu sunnah. Bahkan disunahkan kita di setiap sudut kalau bisa. Ujung sana gitu ya. Itu sunnah. Kalau sholat sunnah. Jadi nanti mudah-mudahan malaikat yang di sana beri rahmat, sana beri rahmat gitu ya. Jadi kalau masjid sudutnya ada 17 kali sholat. Boleh sholat. Sudut sunnah. Tapi ya kalau mau ya sunnah cukup misalkan rapat nih sopnya nih, ba'diyah sholat Jumat misalkan, ya cukup teman yang kita pindah ke posisi kita pindah ke posisi teman kita, ya udah cukup itu sunnah. Makanya kita perhatikan, maaf nih ya, jamaah dari Kebon Jeruk itu yang tabligh, beliau ibadahnya rapi, pasti dengan teman begitu. Kalau ba'diyah nanti beliau yang kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Memang sudah terbiasa karena mengamalkan sunnah dan fadilah. Itu luar biasa tuh ya. Subhanallah, dakwah yang ikhlas, kemana-mana ongkos sendiri. Setiap bulan kewajiban mengajak orang sholat. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Subhanallah. Saya pernah izin sama istri, pengen ngikut saya khurud 1 tahun. Kata istri saya, orang mah jujur bi, benar-benar khuruz kalau abi mah pulang bawa anak, katanya begitu dia bilang. Iya, saya pengen setahun gitu keluar ya, kata istri saya, ya abi mah paling pulang bawa anak, katanya begitu. Udah suudun aja tuh istri. Baik. Yang kedua, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Rawahu Tirmidzi wa lahu illatun. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha padanya, amin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al ardu kulluha masjidun, semua hamparan bumi tempat bersujud, boleh untuk sholat, illal maqbarah, kecuali satu tempat kuburan, wal hammama, yang kedua WC atau tempat buang kotoran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi walahu illatun,
dan padanya hadis ini mengandung illat. Ya illat itu ya tadi, karena sudah tidak dibenarkan orang yang sholat di kuburan. Yang kedua, tidak dibenarkan orang yang sholat di WC. Tuh, kembali kata Rasul, al-ardu kulluha masjidun. Hamparan bumi ini semuanya masjidun, boleh dipakai untuk sholat, boleh. Silahkan di mana saja, silahkan. Mau di galengan sawah boleh. Dulu kan saya ceritain petani-petani di Menes kan biasa sholat di sawah. Ada jawara sholat, begitu at-tahiyat telunjuknya ke depan diberakin burung, telunjuknya kan najis, dia ganti sama tangan kiri yang tahiyatnya, wah digini, yang kanan ke belakangin, wah dia bilang malaikat gua bohongin, begitu dia bilang. Wah dulu orang Menes. Tapi saya tanya, dari mana bapak asalnya? Dari Kapuk katanya begitu. Dari Kapuk. Ya, dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Kulluha masjidun. Nah, kita bahas sekarang. Semuanya bisa dipakai untuk sholat, pakai untuk sujud. Kalau bapak membaca sejarah penaklukan Masjidil Aqsa pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nih, itu Aqsa bisa dikuasai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika orang-orang salib, orang-orang Nasrani menyerah. Setelah dikuasai, Umar itu hebat. Supaya jangan ada perang berkelanjutan, supaya sudah selesai. Maka diajaklah para rahib, pendeta untuk jalan gitu ya, keliling Aqsa, keliling Palestina, jalan supaya dilihat oleh rakyat Palestina, rakyat Arab, oh bahwa mereka kemarin berseteru ketika perang, setelah selesai menyerah mereka ternyata masih bisa bersahabat. Itulah Umar. Saya gitu ya, dah selesai. Pas waktu keliling, tibalah waktu sholat zuhur. Kata Umar, sahabat rahib, sahabat pendeta, saya sudah masuk waktu zuhur, kami akan melaksanakan sholat zuhur. Kebetulan berhentinya kereta kudanya persis di depan gereja. Kata rahib, jika Tuan Umar berkenan, sholatlah di tempat kami, di tempat ibadah kami, di gereja. Tuh. Apa jawaban Umar? Terima kasih. Bukan tidak sah kami sholat di tempat ibadahmu, tapi bagaimana penilaian umat Islam? Bagaimana penilaian umat Islam? Wow, masa iya ada tempat yang lain masa ibadah di situ? Nah, gitu ya. Jadi hanya sekedar akhlak saja, adab. Pada dasarnya maaf, kalau kita sholat di gereja, sholat zuhur sah. Yang penting tadi jangan di atas kuburan, yang cerdas dong ngajinya dikit. Yang kedua di atas, itu udah pulang duluan. Ini mau suruh jawab aja susah. Ada itu ya. Pada dasarnya sah, cuman tadi kuranglah elok, tidak beradab, tidaklah berakhlak. Tuh, ya mohon maaf, saya bisa silang pendapat dengan orang yang ceramah Islam masa di gereja. Kuranglah beradab, kuranglah berakhlak. Gitu ya. Walaupun atas nama kebersamaan, toleransi, tidaklah. Kalau ngikut Umar tadi hebat, insya Allah. Saya ngikut Sayyidina Umar, saya nggak ngikut Sayyidina yang lain, Umar. Ya, jadi kurang elok saja. Tapi secara hukum sah nggak sholat di gereja tadi? Sah. Pulang duluan. Sah. Illa makbaroh. Nah, kecuali makbaroh ini istisna. Artinya kalau memang di situ sudah terdapat kuburan. Paham?
dibuatlah masjid, nggak boleh, nggak boleh. Jadi di atas kuburan. Tuh. Kecuali nanti kalau misalnya ini masjid di sono kuburan, tapi masjidnya diperluas, akhirnya kuburannya masuk ke arena masjid, boleh itu mah. Contoh apa? Masjid Nabawi. Kan makam Rasulullah kan di area Masjid Nabawi. Tuh. Nanti insya Allah saya rencana sama RT Yani ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani ke Baghdad. Amin mas. Lagi ngumpulin duit ya. Ngumpulin duit. Baru punya 170.000 apa berapa? Itu ya. Ya tinggal 60.995.000 lagi. Gitu ya. Nanti kita sholat di masjidnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini masjid, samping kirinya kuburan, kuburan beliau Tuan Syekh. Sampingnya. Ya kita sholat di sini. Kenapa? Karena dulunya terpisah kuburan dengan masjid. Karena masjidnya renov, diperluas, akhirnya kuburan Tuan Syekh ada seakan-akan di dalam masjid. Makanya hati-hati nih. Kadang-kadang ya baru jenggotnya panjang sedikit aja udah fatwa. Maka orang yang sholat dekat kuburan, di kuburan, hukumnya tidak sah, haram, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri. Rasul bersabda, apa kata Rasul? Kata Rasul, al-ardu kulluha masjidun illal qabra wal hamam. Wah, gaya bener. Ini serangan buat orang yang sholat di mana? Di Sunan Gunung Jati. Kan kuburan semua tuh. Betul? Ada orang yang sholat di Sunan mana? Sunan Kalideres. Habib Hussein Luar Batang. Subhanallah, betul. Luar Batang tuh. Dulu itu terpisah dengan masjid. Jadi jangan dulu memponis. Kadang-kadang zaman sekarang baru lulusan Madinah aja udah fatwanya udah kayak belagu bener. Madinah main itu. Nah, biasa aja. Mendingan kita bersahaja dengan ulama-ulama senior lah. Jangan sampai urusan kecil diperbesar. Siapa yang mau sholat di kuburan? Gak ada. Biasanya kita penghormatan muwakif yang mewakafkan masjid. Ada tanah yang kosong di luar wakaf, dibuatlah kuburan pendiri masjidnya. Itu penghormatan. Nah kalau nanti dikuburnya di tempat wakaf masjid, haram, nggak boleh. Makanya ini wakaf kan sampai situ pondasinya. Di luarnya itu sengaja beliau dari keluarganya untuk kuburan pendiri pewakaf masjid ini. Itu di luar tanah masjid itu, tanah beliau keluarganya. Nanti bisa sampaikan sama orang yang kira-kira khawatir mengkritik. Masa Nur Syahid sholatnya menghadap kuburan? Kan gitu ya. Padahal ada makom yang berbeda, tempat yang berbeda. Baik. Ilal makbaroh, kecuali makbaroh, wal hamam dan WC. Makanya luar biasa nih, saya mengapresiasi Masjid Nur Syahid, konstruksinya bagus. Karena hammam itu harus di belakang masjid. Nah kalau di samping, di depan, waduh haram, makruh. Apalagi kira-kira yang sholat mendengar percikan air wudhu, wah nggak boleh. Apalagi tadi hammam WC di samping masjid, wah kalau perlu dipisah. Nanti kalau Nur Syahid udah kebanyakan duit, ini dibongkar aja. Nanti tanah yang belakang beli semua, khusus buat WC. Makanya kalau di Mekah, Masjidil Haram, kalau mau ke hammam, waduh 500 meter, jauh. Makanya jangan kencing di sana mana? Iya, jangan kentut, jangan, masya Allah, jauh. Masya Allah. Kita target tawaf sa'i 3 jam. Ada nenek-nenek, Ustaz pengen pipis, ya. Dan nenek-nenek lagi. Aduh nganter ke sana, kan Ustaz tanggung jawabnya. Nganter. Ya kalau dihitung-hitung sih 20 juta dengan itu enggak. Waduh enggak. Mau nenek-nenek mulu, mau nenek-nenek lagi. Aduh, masya Allah. Baik, resiko loh. Nah, iya. Jadi
yang lain terbengkalai, gitu kan, nungguin nenek-nenek kencing setengah jam. Datang nenek-nenek, kata yang satu nenek, saya juga Ustaz. Balik lagi, sampai kakinya Ustaz bengkak tuh, bener. Masya Allah ada, Masya Allah, Allahu Rabbi. Makanya pulang dari sana kadang-kadang Ustaz kasihan, rambutnya aja botak gitu pulang dari sana. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya bebas, monggo. Silakan. Ayo. Yang menanya. Ayo. 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 Tadi kiblat tuh. Ayo. Ada kurang fawali wajah. Iya. Makanya ada ayatnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu asbabun nuzulnya beda. Asbabun nuzulnya bukan memindahkan kiblat masjid, bukan. Asbabun nuzulnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berpalinglah engkau Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi 180 derajat. Asal muasal kiblat diberlakukan menghadap Ka'bah itu. Bukan setelah terjadi masjid dipindah, bukan. Bukan. Jadi asbabun nuzulnya pertama kali kiblat. Tuh. Itu waktu sholat dhuhur di rumahnya Ummi Hani di Madinah. Makanya tempatnya tadi diabadikan, dibangun masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain. Jadi dua arah kiblat. Oh, pada bengong ya. Emang belum ke sono sih. Tapi kan wajah bukan satu masjid, bukan di Ka'bah kan maksudnya gitu. Kalau Ka'bah kan cuma 8 meter. Iya, kan? artinya pertama kali menghadap Ka'bah. Pertama kali. Jadi menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Jadi di situ bahasanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Masjidil Haram luas apa enggak? Luas. Wah, luas. Gitu maksudnya. Jadi arah-arah kiblat bisa sudut sana, bisa sudut sini. Waduh, 45 hektar, Bro, Masjidil Haram. Gitu ya. Bukan langsung ke Ka'bah yang secuil itu. Kalau semuanya ke situ, waduh, akalnya manusia di mana? Akalnya manusia di mana? Tuh. 8 meter. Iya, kalau manusia di mana? Bagus. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.